Halo rekan-rekan, jumpa kembali bersama saya, Maria Paramasti dalam video pembelajaran analisis diferensial untuk pengambilan keputusan. Topik yang akan kita bahas hari ini mengenai bagaimana proses memahami dan mengidentifikasi relevan cost dan irrelevant cost untuk pengambilan keputusan. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami relevan cost dan irrelevant cost dalam analisis diferensial. Yang pertama, kita berbicara dulu terkait dengan biaya relevan atau relevant cost. Biaya relevan adalah biaya yang berbeda antara alternatif keputusan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan dalam mengambil keputusan, ada keputusan A dan keputusan B, masing-masing alternatif itu mempunyai biaya sendiri. Dan biaya yang berbeda itu adalah biaya relevan. Kemudian kita juga akan mengenal yang namanya avoidable cost atau biaya yang dapat dihindari, di mana biaya tersebut adalah biaya yang dapat dihilangkan, baik itu keseluruhan maupun sebagian, dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Biaya yang dihindari ini merupakan biaya yang relevan, dan biaya yang tidak dapat dihindari atau unavoidable cost adalah biaya yang tidak relevan. Dua kategori besar biaya tidak pernah relevan dalam keputusan apapun, yaitu biaya hangus atau biaya sunk cost, di mana biaya itu adalah biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dihindari terlepas dari apapun pilihan yang diputuskan oleh user. Dan juga biaya masa depan, yaitu future cost, yaitu biaya yang tidak berbeda antara alternatif keputusan dan dia tidak akan pernah menjadi biaya yang relevan pada pengambilan keputusan bisnis. Untuk proses menganalisa biaya relevan, terdapat dua tahapan. Yang pertama, menghilangkan biaya dan manfaat yang tidak berbeda antara berbagai alternatif. Jadi, kita akan memilah biaya mana yang tidak berpengaruh ketika memilih alternatif. Kemudian, biaya yang tidak relevan ini biasanya terdiri dari biaya sunk cost dan biaya future cost yang tidak berbeda ketika memilih pilihan alternatif. Langkah yang kedua adalah menggunakan biaya dan manfaat yang tersisa. Jika biaya dan manfaat yang tersisa memang ada perbedaan antar keduanya, maka itulah yang disebut dengan biaya diferensial atau biaya yang dapat dihindari. Untuk memahami bagaimana cara mengidentifikasi relevant cost atau biaya relevan, maka teman-teman silakan memperhatikan case study berikut ini. Cynthia adalah seorang mahasiswa di Boston sedang mempertimbangkan untuk mengunjungi temannya di New York. Dia mengalami dua pilihan, yaitu apakah mau berkendara dengan mobil pribadi ataupun naik kereta api untuk mengunjungi temannya. Dengan mobil, jarak ke apartemen temannya adalah 230 mil. Dia mencoba memutuskan alternatif mana yang lebih murah dan telah mengumpulkan beberapa informasi sebagai berikut ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat ada informasinya untuk cost dari depresiasi mobil, kemudian ada cost dari bensin, kemudian ada juga asuransi, ada juga maintenance dan repair dari mobil, kemudian biaya parkir, dan juga totalnya ada cost sekian seperti itu. Nah, kemudian ada informasi tambahan, yaitu berhubungan dengan pilihannya dia ketika menggunakan kereta api, maka ada juga biaya tiket, ya, dan juga ada juga cost untuk menaruh parkir mobil ketika dia menggunakan kereta api. Nah, dari informasi biaya itu, kemudian Cynthia menghitung berapa biaya relevan yang akan terjadi atas kedua pilihan alternatif tersebut. Dari sudut pandang finansial, Cynthia akan lebih baik jika naik kereta api untuk mengunjungi temannya dibanding naik mobil. Berikut ini adalah informasi yang bisa disampaikan terkait dengan biaya yang terjadi ketika menggunakan mobil dan juga ketika menggunakan kereta api. Ketika menggunakan mobil, Cynthia harus mengeluarkan bensin, kemudian mengeluarkan maintenance untuk mobil, kemudian ada penurunan depresiasi, kemudian ada juga biaya parkir yang di total itu ada $137. Namun ketika Cynthia menggunakan kereta api, biaya tiket bolak-balik itu adalah $104. Dari sini dapat dilihat penghematan ketika Cynthia menggunakan kereta api, sehingga Cynthia memutuskan untuk menggunakan kereta api ketika mengunjungi temannya. Demikian terkait dengan materi pembelajaran relevant cost dan juga irrelevant cost dalam pengambilan keputusan. Semoga rekan-rekan bisa lebih memahami bagaimana membandingkan antara biaya atas kedua alternatif pilihan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana analisis untuk menambah ataupun mempertahankan sebuah segmen yang dirasa tidak profitable. Silakan mengikuti dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.